أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam di dunia. Dengan Al-Quran, hidup kita akan menjadi terarah dan berada di jalan yang lurus. Selain dapat mengarahkan kita ke jalan yang lurus, Al-Quran memiliki banyak keutamaan bagi orang yang membacanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Apabila hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah puas dengan Al-Quran." Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Bab Al-Adab wa At-Tasawuf. Dan sebaliknya, kita tidak pernah merasa bosan membaca berita online di media sosial, atau tidak pernah bosan menonton sinetron. Banyak juga dari kita yang lupa waktu akibat gadget, sampai lupa waktunya membaca Al-Quran. Sebagian orang ada yang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup untuk belajar Al-Quran, karena sulit katanya. Padahal membaca Al-Quran sangat mudah dan juga mendatangkan begitu banyak kebaikan. Berikut ini kami simpulkan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Bercerita tentang nikmat dari kacamata seorang pedagang, menjalani profesi berdagang ada beberapa kondisi yang akan dihadapi, untung dan rugi. Berbeda dengan orang yang selalu membaca Al-Quran karena tidak pernah merugi. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan juga mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah dapat menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan juga menambah kepada mereka atas karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Quran Surah Al-Fatir ayat 29 dan 30. Dapat menenteramkan hati. Tidak pandang harta, paras cantik, ganteng atau kekayaan lainnya. Memiliki rasa serta hati yang tenang adalah kunci kebahagiaan, sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Kala hati dilanda gundah gulana atau tertimpa musibah, tidak ada yang bisa menenangkan hati selain mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang beriman dan juga hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati seseorang akan menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dapat menyembuhkan penyakit, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada mereka orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Syekh Muhammad Al-Amin Ashikin menjelaskan, maksud obat dalam ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Beliau berkata, obat yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya juga bisa dapat menjadi obat jasmani jika dilakukan rutin kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seorang yang terkena sengatan kalajengking diruqyah dengan Al-Fatihah. Dengan ini adalah kisah yang sahih, mansyur Ad-Daul Bayan. Ibu bapak diberi rahmat. Semasa di dunia, seorang anak memberikan hadiah untuk orang tuanya merupakan sesuatu yang sangat penting selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kado yang unik, memberikan makna lainnya, tentu saja sebagai sesuatu ungkapan terima kasih dari seorang anak bagi orang tua tercinta. Di akhirat nanti, bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran di dunia semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah, maka ini adalah bentuk hadiah menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kedua orang tuanya
dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan, sebagaimana hadis Nabi, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dianugerahkan kepada ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkotanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu, matahari di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. Memperoleh kebaikan. Satu huruf ketika seorang membaca Al-Quran diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Sebagaimana sebuah hadis, barang siapa membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti bersedekah, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Memberi syafaat di hari kiamat. Di antara sekian banyak keutamaan Al-Quran adalah syafaat Al-Quran itu sendiri di akhirat kelak terhadap orang-orang yang membacanya, menghafalnya, mengkajinya, dan mengamalkan kandungannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca, mengamalkan isinya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya di tengah kegelapan. Sebagaimana indera mata butuh cahaya untuk melihat, mata hati pun butuh cahaya untuk dapat melangkah di jalan yang benar. Allah telah menurunkan cahaya petunjuk berupa Al-Quran yang sejalan dengan fitrah kita. Al-Quran adalah jalan yang lurus, yang tidak terpengaruh berbagai kecenderungan di alam ini. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Dilindungi malaikat. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungan para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Seperti hadis yang menyatakan, ketika kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketenteraman rahmat Allah dan dilindungi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Nabi SAW ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Hadis riwayat Ahmad. Mendapat 2 pahala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapatkan tempat di surga bersama utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. 2 pahala ini salah satunya merupakan balasan membaca Al-Quran itu sendiri, dan pahala yang kedua adalah kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Menjadi manusia terbaik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baik kalian yaitu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Mendapatkan kebersamaan hidup dengan para malaikat yang suci dan mulia. Nabi SAW bersabda,
Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama malaikat suci dan mulia. Sedang orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit, baginya 2 pahala. Muttafaqun alaihi. Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Begitu dahsyat keutamaan Al-Quran, maka marilah kita senantiasa bersemangat membacanya, merenungi maknanya, mengamalkan dalam kehidupan nyata, dan mengajarkan kepada keluarga dan orang-orang sekitar kita. Dan semoga kita juga menjadi dahsyat di mata Allah dan manusia.